Falsafah Jawa kuno tentang ketuhanan. Tuhan itu tunggal, ada di mana-mana, yang menciptakan jagat raya seisinya, disembah seluruh manusia sejagat dengan caranya masing-masing. Tuhan ada di mana saja, di dalam dirimu juga ada, namun kamu jangan berani mengaku sebagai Tuhan. Tuhan itu berada jauh namun tidak ada jarak, dekat tidak bersentuhan. Tuhan itu abadi dan tak bisa diperumpamakan, menjadi asal dan tujuan kehidupan. Tuhan itu bisa mewujud namun perwujudannya bukan Tuhan. Tuhan berkuasa tanpa alat dan pembantu, mencipta alam dan seluruh isinya, yang tampak dan tidak tampak. Tuhan itu tidak membeda-bedakan pilih kasih kepada seluruh umat manusia. Tuhan Maha Belas Kasih, bumi terpelihara berkat anugerah Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa, takdir ditentukan atas kehendak Tuhan, tiada yang bisa membatalkan kehendak Tuhan. Kehidupan berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan membagi anugerah yang berbeda-beda. Pasrah kepada Tuhan bukan berarti enggan bekerja, namun percaya bahwa Tuhan menentukan. Tuhan mencipta manusia dengan media ibumu, oleh sebab itu hormatilah ibumu. Yang bisa menjadi utusan Tuhan bukan hanya manusia saja. Zaman awal Sunyaruri, zaman tengah Mircapada, zaman akhir keabadian. Berubahnya keadaan itu atas kehendak Tuhan yang mencipta alam. Tak ada kesaktian yang menyamai takdir Tuhan, sebab takdir itu tidak ada yang bisa membatalkan. Benar yang menurut Tuhan itu bila tidak memiliki sifat angkara murka dan gemar membuat kesengsaraan orang lain. Kebenaran di dunia ada dua macam, yakni benar menurut Tuhan dan benar menurut penguasa. Benar menurut penguasa juga memiliki dua macam jenis yakni cocok dengan kebenaran menurut Tuhan dan tidak cocok dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan, itu berarti Tuhan yang mewujud, namun bila tidak sesuai dengan kebenaran menurut Tuhan, berarti penjelmaan angkara. Tuhan itu bukan dewa atau manusia, namun segala yang ada dewa dan manusia, adanya berasal dari Tuhan. Keburukan dan kebaikan merupakan satu kesatuan, semua itu sudah menjadi rumus kehendak Tuhan. Manusia berasal dari zat Tuhan, maka manusia memiliki sifat-sifat Tuhan. Tidak ada yang menyerupai Tuhan, maka janganlah melukiskan dan menggambarkan wujud Tuhan. Tuhan berkuasa tanpa perlu pembantu, maka jangan menganggap manusia menjadi wakil Tuhan di bumi. Tuhan itu Maha Kuasa, sementara itu manusia hanyalah bisa. Tuhan mampu merubah keadaan apa saja tanpa bisa dibayangkan perumpamakan. Tuhan mampu merusak keadaan yang tidak diperlukan lagi, dan bisa membuat keadaan baru yang diperlukan. Batu dan kayu adalah milik zat Tuhan, namun bukanlah Tuhan. Di dalam manusia dapat bersemayam zat Tuhan, akan tetapi jangan merasa bila manusia boleh disebut Tuhan. Makhluk halus dan makhluk kasar, wadak semuanya berasal dari Tuhan, maka dari itu jangan menyembah makhluk halus, namun juga jangan menghina makhluk halus. Semua yang tampak oleh mata termasuk makhluk kasat mata, sedangkan lainnya termasuk makhluk halus. Tuhan memenangkan manusia walaupun seperti apa manusia itu. Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia tentang eksistensi makhluk halus. Makhluk halus tidak bisa menjadi manusia bila manusia tidak punya permohonan kepada Tuhan agar makhluk halus menampakkan diri. Siapa yang berani merubah keadaan yang terjadi, bukanlah sembarang orang, namun sebagai utusan Tuhan. Siapa saja yang bersedia melaksanakan kebaikan dan juga mau, lelaku, prihatin, kelak akan memperoleh anugerah Tuhan. Siapa yang belum paham, lalu menganggap sifat kandel itu sebagai rambu-rambu hidup, yang demikian itu sesungguhnya belum memahami bila di dunia ini ada yang mengatur. Semua ilmu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang mengetahui adanya Tuhan, termasuk hidup dalam kesempurnaan.